Hari ini kita belajar materi requirement planning. Sebelum ke software, saya jelaskan dulu apa yang dibutuhkan dalam MRP. Kalau di software kita butuh bill of material. Saya contohkan ini. Produk starter clipboard itu terdiri dari finish clipboard, flash board, rivet nih. Nah, nanti di sini juga claim assembly-nya perlu top clip, bottom clip, spring. Nah, kalau kita gambar ini kita breakdown lagi ke bill of materialnya seperti ini. Artinya dalam satu clipboard perlu satu flash board, back assembly dan rivet. Terus di level 2 back assembly-nya perlu top clip, bottom clip, pivot dan spring. Nah, setelah itu kita buat levelnya. Level 0 udah pasti paling atas yaitu keyboard. Nih. Level 1-nya adalah pivot, clip assembly, dan flashboard. Level 2-nya adalah spring, pivot, bottom, dan clipboard. Nah, ini contoh soalnya. Bagaimana kita memasukkan ke aplikasi? Nah, pertama adalah kita buka aplikasinya. Terus kita pilih modul ke MRP. New. Nah, number of button line ini adalah jumlah dari ini. Kita totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini kita perlu 8. Terus number pas periodnya berapa? Number itu kita ambil dari sini. Kita kalau di contoh ini kita punya 8. Berarti di sini tinggal masukkan 8. Terus ini pilihannya bebas. Saya contohnya ABC. Setelah semua oke, kita klik oke. Nah, ini adalah tampilannya. Kita tadi periode sampai periode ke 8. Di sini ada minimum quantity, artinya kalau kita order minimal berapa. Terus lot sizing itu adalah istilahnya satu paket. Nah, misalnya kan misalnya dalam satu kaleng tuh 25 kilo atau dalam satu paket itu dia 5 box, 50 piece. Terus on hand inventory adalah persediaan kita yang ada di inventory. Per parent itu adalah kebutuhannya. Misalnya satu clipboard itu butuh berapa? Lead time adalah waktu yang dibutuhkan untuk order. Saya lead time 1 minggu, berarti barang itu harus kita order sebelum 1 minggu kebutuhan. Terus level itu adalah level ini. Level 0, 1, 2. Terus itemnya ini kita ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita awal dari A itu keyboard, itu udah pasti level 0. Terus B, level 1 itu ada 2, ada 3, di flashboard, clip assay, dan rivet. Jadi kita klik 1, 1, nah C itu kita anggap ini, clip assay, dia ada di bawahnya ada level 2, ada 4. Berarti kita masukkan 2, 2, 2, 2, ini 1. Nah, kita lihat di BOM-nya, bill of materialnya. Ada satu clipboard itu membutuhkan 1B, 1 dan 1H. 1C dia butuh 1D, 1E, 1F, dan 1G. Kemudian kita lihat, benar nggak? Ternyata satu clipboard itu perlu 2 rivet, yang lainnya adalah 1. Berarti ini yang paling bawah ini adalah parahnya adalah 2, yang lain adalah 1, 1, 1, 1, 1.
Nah, lead time. Kita lihat contoh soal. Lead time dia butuh 2 minggu, lot size 50, dan nggak ada satu stok. Nah, berarti di sini on hand-nya adalah 50. Terus lot size-nya adalah 50. No quantity nggak ada. Ini tinggal kita masukkan. 10, 15, 25. 10, 15, 25. Terus 75, 60. 75, 60. Udah 6. 85, 45. 85, 45. Terus dia 60. 60. Nah, kita coba. Ini kan lead time-nya adalah dia perlu 2. Nah, lihat. 2. Kita coba yang lain. 1, 1, 1, 1. Sini kita buat 3 untuk membedakan. Nah, seperti ini. Semua udah kita, kalau semua udah kita masukkan, kita solve. Oke. Seperti ini. On hand-nya adalah 50. Kita artinya punya persediaan barang 50. Nah, di periode pertama ada permintaan 10. Periode kedua permintaan 15. Periode ketiga permintaan 25. Periode keempat 75. Periode ke-6 60. Periode ke-6 85. Periode ke-7 45. Dan periode ke-8 adalah 8. Nah, cara baca gini. Di periode pertama kita memerlukan 10. Nah, ternyata di gudang kita ada 50. Berarti aman kan? Berarti di periode kedua ini permintaan 15. Nah, gudang kita berarti 50 kurang 40 menjadi 40. Berarti sampai periode kedua masih aman. Nah, periode ketiga dia perlu 25. Kita stoknya 40, berarti sisa 25. Stok kita adalah 40 kurangi 15, berarti jadi 25. Sampai periode ketiga kita aman. Tetapi setelah itu kita nggak punya stok. Nah nih, di periode keempat kita memerlukan 75. Stok kita habis. 25 kurang 25 kan 0 nih. Berarti minimal kita butuh 75. Nah, di lead time, di load sizing, kita bisa order itu minimal 50. Kelipatan 50. Nggak bisa kita order 75. Berarti yang kita bisa order adalah 50 atau 100. Karena butuhnya 75, kita ordernya 100. Nah, 100 ini harus datang di periode keempat. Nah, lead time kita adalah tadi berapa? 50. 2 minggu. 2 periode. Berarti 2 periode sebelum periode 4. Berarti 4 kurangi 2. Berarti di periode kedua kita udah harus order 100. Sehingga di periode keempat barang ini udah datang. Nah, ini. Berarti butuhnya 75. Kita punya barang datang 100. Nah, di 100 ini berarti sisa 25. Ternyata di periode 5 kita punya 25, butuhnya 60. Berarti kurang 35. Nah, ini nggak mau. Berarti kita harus order lagi minimal berarti 50. Nah, karena di periode kelima kita butuh 50, berarti di periode ketiga kita sudah harus order 50. Berarti seperti ini, di periode ke-6, 35 kurang 50, kita punya sisa 15. Ternyata
ordernya di periode ke-6 butuh 85. Kurangnya adalah 70. Berarti kita harus order 100 barang harus nyampe di periode 6. Berarti di periode 4 kita harus order 100. Nah, order 100 ini akan sampai di periode 6. Sehingga di periode 7 kita punya 100 yang dipakai 70, berarti sisanya adalah 30. Nah, di 30 ini ternyata di periode 7 kita memerlukan barang 75, stok kita 70, berarti kurang 15. Nah, kurang 15 ini kita harus order lagi, berarti butuh 50. Berarti kalau di periode 7 kita butuh 50, berarti di periode 5 kita udah order. Nah, sehingga nanti sisa ini berarti kita order 50, datang 50, ternyata dan kita kurangnya 15, sisa 35. Ternyata di periode 8 kita permintaannya ada sekitar 60, berarti kurang 25, kita harus order lagi. Nah, seperti ini. Yang dinamakan lead time 2 periode adalah kita harus order 2 periode sebelum barang itu dipakai. Ya, kalau di periode 4 kita harus 2 periode sebelumnya adalah di periode kedua. Berarti kita order di periode 2 100 itu digunakan 100 di periode keempat. Terus 50 itu digunakan untuk periode kelima, 100 di periode keempat digunakan untuk periode ke-6, 50 untuk periode 7 dan 50 di periode ke-8. Ini masih nyisa 25. Nah, namanya forecast agak susah juga, untuk yang bagus adalah 0. Cuma kan pasti susah untuk mendapatkan 0. Nah, minimal kita meminimumkan persediaan yang itu hubungannya dengan cost. Nanti minggu depan kita belajar bagaimana kita meminimalkan gudang. Nah, seperti ini. Nah, di level 1 kita lihat tadi, di level 1 itu adalah B, C, sama H. B, nah kan acuannya dari sini. Periode 2 kita order 150, 150, 150. Dia akan diturunkan ke sini. Untuk di B, C, sama H. 100, 150, 100, 100, 100. Hahaha. 200, 200, 200, 200. Nah, kita lihat kenapa ini beda. Sini 100, di sini 200, padahal di awalnya 100. Jadi kita lihat lagi di strukturnya. Nah, sini. Kenapa yang tadi sesuai dengan level 0? Karena dia butuhnya 1. Di revert dia butuhnya 2, berarti 2 kali lipat. Berarti kalau di sini 100, di H dia ada 200. 100, 200 tinggal kalikan 2, ini otomatis kan. Terus ini lead time. Lead time tadi kita buat 1 periode. Berarti kalau 100 di sini, dia berarti di periode 2 harus ada 100. Di C juga sama, 100, dia ada order 100, 50, 50. Nah, di sini yang membedakan. Kita tadi lead time-nya adalah 3. 3, periode kita 200 ini dipakai untuk tambah 3, berarti 4 ke sini. Berarti sebelum mulai kita udah order dulu di sini, cuma di sini nggak kerekod. Nggak kerekod, artinya kita 200 ini periode 1 digunakan untuk periode 4, 100 ini untuk periode kelima, dan 100 ini periode 6. Ini sama ini berarti sebelum mulai dia udah harus order. Terus level 2. Level 2 itu hubungannya dengan C.
Di 100, 50, 100, 50, 100. Kita lihat dia satu-satu semua. Nanti dia akan diturunkan seperti ini. 150, 150, 150. Nah, karena di sini lead time-nya seminggu, padahal di periode pertama dia butuh 100, di sini berarti sebelum mulai dia udah harus order. Di sini 50 digunakan 50, 100, 100, 50, 50, 50, 50. Yang lain juga sama karena satunya nggak kerekod. Nah, seperti itu kalau kita menggunakan software. Artinya yang kita butuhkan adalah strukturnya dulu. Kita harus bedah ini dulu. Kemudian kita buat levelnya, baru kita lihat permintaannya. Nah, nanti dicoba untuk, ini kan masih sederhana. Bagaimana kalau sampai 5 atau 6 level. Nah, itu bisa kita gunakan menggunakan IM for Windows. Penjelasan tentang NRP cukup sekian. Minggu depan kita jelaskan tentang inventory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.